Menteri Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di Kompleks Istana Presiden Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024 mengusulkan agar korban judi online menjadi penerimaan bagian bantuan sosial. Alasannya, karena aktivitas ini dapat memiskinkan masyarakat. Yang paling mengkhawatirkannya, masyarakat miskin baru bakal bermunculan karena kejadian judi online ini. Tapi apakah bansos itu merupakan solusi yang tepat? Dari tanggapan Kak Feril sendiri, bagaimana bansos ini bisa gak sih dia dijadikan sebuah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah judi online? Oke, kalau buat saya bansos ini kayaknya kurang tepat untuk apalagi pelaku judi online, karena menurut saya yang bisa membuat dia berhenti melakukan judi online yaitu edukasi untuk pelaku judi online tersebut, yang dimana judi online tersebut bisa merugikan pelaku tersebut, yang dimana dia bisa melakukan pinjol mungkin dan juga bakal kena, sekarang kan lagi ada bait checking kan. Itu betul. bisa berpengaruh banget. Makanya menurut saya pemerintah lebih baik ngasih edukasi untuk pelaku judi online dibanding ngasih bansos. Di sisi lain, Feril mengatakan bahwa pelaku harus mendapatkan edukasi dari pemerintah karena bisa merugikan korban maupun merugikan pelaku, dan mengkhawatirkan bahwa bansos yang sudah diberikan akan disalahgunakan. Terkait bansos ini kan bisa saja ya disalahgunakan oleh para korban judi online. Menurut Kak Feril bagaimana tanggapannya? Oke, menurut saya ada sekali kekhawatiran yang dimana saya belum tahu kan bentuk dari bansos ini berbentuk sembako apa uang tunai. Yang saya takutkan kalau misalkan bansos ini berbentuk uang tunai, saya takut sekali pelaku judi online ini malah memakai atau menyalahgunakan bansos ini untuk melakukan judi online tersebut. Malah menurut saya pelaku tersebut malah bisa terjerumus lebih dalam dan menjadi efek domino, yang dimana pemerintah niatnya baik untuk memberi bansos tersebut malah disalahgunakan oleh pelaku, malah jadi dia memakai untuk hal yang tidak seharusnya. Oke, baik. Jadi menurut Kak Feril sendiri tentunya bansos ini sangat berpotensi ya menjadi hal yang disalahgunakan oleh para korban judi online juga. Oke. Disebutkan oleh Pak Muhadjir Effendi dari Undang-Undang KUHP Pasal 303 maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE Pasal 27 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa pelaku judi itu merupakan tindakan kriminal. Hal tersebut harus ditanggapi oleh penegak hukum. Terkait kasus ini harus diproses sesuai hukum yang berlaku dengan ancaman pidana 2 tahun atau denda paling banyak 25 juta. Sekarang saya sudah bersama Kak Raka sendiri. Kemarin Ferry Nova berpendapat bahwa seharusnya pemerintah itu melakukan sebuah edukasi ataupun sosialisasi terlebih dahulu, melainkan daripada harus langsung mengusulkan korban judi online ini diberikan bantuan sosial. Menurut Kak Raka sendiri bagaimana tanggapannya? Jadi menurut saya sendiri pun sebenarnya itu benar apa yang dibilang sama saudara Noval tadi. Namun menurut saya yang diperlukan dalam edukasi tersebut juga pengetahuan tentang hukum dan regulasinya. Karena masyarakat kita itu terkadang belum melek atau masih meremehkan apa yang menjadi sanksi jika melakukan hal tersebut. Kalau untuk konteks bansosnya sih kan itu untuk korban ya, beda dengan pelaku. Apa yang kita sebut korban itu adalah orang yang terkena penipuan dalam situs judi online, orang yang terkena manipulasi dan apapun itu, yang terkena hipnotis dan lain-lain. Kalau untuk pelaku secara sadar dia melakukan judi online dan rugi, menyebabkan kerugian yang besar dan bagi lingkungan sekitar, itu bukan korban kalau menurut saya ya. Karena di sini pun dibilangnya korban bukan pelaku, karena dalam undang-undang pun dibedakan. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian itu dibedakan apa yang menjadi korban dan menjadi pelaku perjudian. Begitu. Jadi menurut saya edukasi yang penting itu tentang hukum dan regulasinya. Karena di dalam undang-undang positif yang di dalam negara kita ini sudah tercantum dengan jelas apa sanksinya, dan tidak hanya dalam satu undang-undang, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang khusus tentang perjudian, lalu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 yaitu Undang-Undang ITE tentang judi online juga ada, dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun dalam pasal 330 tercantum apa yang menjadi sanksi
dari para pelaku penyelenggara dari judi tersebut. Kira-kira bagaimana nih seharusnya yang pemerintah lakukan untuk mendukung atas pembasmian korban judi online ini, dan juga ini kan sebenarnya agak kontroversial ya usulan dari Menko PMK. Ya, Usulan ini betul. menurut Kak Raka sendiri bagaimana harusnya untuk membuat sebuah regulasi atau peraturan yang seharusnya itu lebih dikuatkan gitu dalam masalah judi online ini di Indonesia. Seperti itu Kak Raka. Ya, terkait tindakan pemerintah atau tanggapan pemerintah tentang usulan dari Menko PMK ini, sebenarnya ya balik lagi ke pernyataan gagasan saya sebelumnya bahwa harus dibedakan dan harus ada regulasinya pun. Misalnya kan ada pembagian bansos untuk korban judi online dan itu harusnya dan selalu ada peraturan pelaksananya. Dalam peraturan pelaksana tersebut juga harus diatur apa yang menjadi korban, apa yang menjadi pelaku, dibedakan apa kategorinya dan diklasifikasikan sedemikian rupa. Untuk konteks membahas judi online secara keseluruhan, menurut saya pemerintah perlu ya pertama edukasi dan mungkin lebih ke arah internet ya, internet atau servernya itu kayak yang harus menjadi pencegahan awal, langkah preventifnya itu seperti itu menurut saya. Jadi nggak cuman menegakkan hukum, apa yang sudah menjadi hukum, apa yang sudah menjadi undang-undang ditegakkan sanksinya, tapi juga melakukan pencegahan agar orang-orang tidak dapat mengakses judi online, bukan menegakkan hukum ketika orang tersebut sudah menjadi pelaku atau korban, tapi mencegah dari awal agar orang-orang di negara kita ini tidak melakukan hal tersebut. Maka kita bisa simpulkan bahwa judi online merupakan tindakan pidana dan para pelaku telah melanggar peraturan tersebut. Dan juga bahwa usulan ini tidak diberikan kepada pelaku judi online, melainkan kepada korban, yang artinya merasa dirugikan atas adanya tindakan ilegal dari pelaku judi online. Korban yang dimaksud ialah keluarga ataupun teman terdekat.